Ya, selamat malam pemirsa. Saling Silang hadir kembali menjumpai Anda bersama dengan saya, Lulu Kmiati. Dan selama 90 menit ke depan kita akan berbicara terkait dengan pembangunan infrastruktur yang menelan korban. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa proyek infrastruktur yang baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Tapi memang beberapa akhir-akhir ini lebih baik di Jakarta gitu ya. Ada yang grader runtuh, roboh, kemudian ambruk dan segala macam. Bahkan yang terakhir adalah kejadian di underpass Soekarno-Hatta gitu ya. Ini longsor dan kemudian menelan korban jiwa. Kita akan membahasnya dan saya kenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di studio JAK TV. Saya dari sisi kanan saya sudah ada Pak Firdaus Ali selaku staf khusus Menteri PUPR. Selamat malam. Selamat malam. Bang Firdaus, dan ada juga Pak Dandung Sri Hardinto, Ketua Komite Bidang SDM Infrastruktur Kadin. Selamat malam Pak Dandung. Dan di sisi kiri sudah ada Pak Hasudungan Sihombing atau biasa dipanggil Pak Hastoruan ya, pakar pengadaan barang konstruksi. Selamat malam Pak Hastoruan. Dan ada juga Pak Alvin Lee, Komisioner Ombudsman RI. Selamat malam Pak Alvin. Dan sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber, kita akan menyimak dulu tayangan berikut ini. Tragedi ambruknya kren pengangkut beton proyek double track DDT di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur Minggu pagi 4 Februari 2018 menambah daftar kecelakaan kerja pada proyek-proyek konstruksi. Dalam insiden ini 4 pekerja tewas, sementara sejumlah pekerja lainnya luka-luka. Kren pengangkut beton proyek double track DDT di Jalan Matraman Raya, Jatinegara ambruk pada Minggu pagi. 4 pekerja tewas, sementara sejumlah pekerja lainnya luka-luka. Korban tewas yakni Jainuddin 40 tahun warga Karawang, Dami Prasetyo 25 tahun warga Purworejo, Jana Sutisna 44 tahun asal Bandung, dan Joni 35 tahun. Insiden tersebut terjadi pada saat 5 pekerja sedang menaikkan bantalan rel dengan menggunakan kren. Saat bantalan rel sudah di atas, dudukannya ternyata tidak pas sehingga bantalan rel jatuh menimpa korban. Sekitar 2 minggu sebelumnya, kecelakaan kerja di proyek infrastruktur juga terjadi, yakni saat beton girder proyek LRT Pulau Gadung, Jakarta Timur roboh. Akibat kejadian ini, 5 pekerja proyek transportasi massal yang dikerjakan sejak pertengahan tahun 2016 tersebut terluka. Di bulan yang sama, yakni pada tanggal 2 Januari 2018, giliran beton girder proyek Jalan Tol Depok Antasari, Jakarta Selatan roboh, diduga lantaran tersenggol alat berat. Beruntung tidak ada korban dalam insiden ini. Kasus kren ambruk juga sebelumnya pernah terjadi, yakni pada 16 November 2017 di kilometer 15 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Insiden ini mengakibatkan kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek. Jasa Marga bekerjasama dengan kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow di kilometer 14 hingga kilometer 21 arah Cikampek. Sehari sebelum kejadian di Tol Cikampek, beton proyek Light Rail Transit LRT di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur jatuh dan menimpa mobil. Saksi mata mengatakan, saat kejadian, alat berat yang digunakan tidak mampu mengangkat beton sehingga menyebabkan tali baja putus dan menimpa mobil. Tidak ada korban jiwa, namun 1 mobil rusak. Di bulan yang sama, giliran pembatas beton proyek Mass Rapid Transit MRT di Jalan Wijaya 2, Jakarta Selatan yang jatuh. Kejadian bermula saat kontraktor hendak memasang overhead catenary system OCS parapet sebesar 3 ton dengan kren truk. Akan tetapi ketika proses pemasangan tiba-tiba kren berkapasitas 10 ton tersebut tidak beroperasi dengan stabil hingga akhirnya OCS parapet jatuh. Beruntung sebelum jatuh ke jalan, OCS parapet sempat tertahan kren, namun menimpa kendaraan bermotor roda 2 yang sedang melaju. Pengendara sepeda motor mengalami luka ringan dan trauma. Ada lagi, tiang proyek LRT menimpa 2 rumah warga di Jalan Kelapa Nias Raya, Kelurahan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagian konstruksi ini merupakan penyambung untuk infrastruktur LRT Koridor Kelapa Gading. 3 warga luka akibat kejadian ini. Sebelumnya seorang pekerja proyek pembangunan jembatan overpass tol Bocimi tewas tertimpa runtuhan cor beton badan jembatan dan 2 pekerja lainnya luka-luka. Peristiwa ini terjadi di lokasi proyek tol Bogor Ciawi Sukabumi, Bocimi, persisnya di Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.
dan saya langsung minta pandangan dari narasumber ini. Mengapa tampaknya terjadi kecelakaan untuk proyek-proyek infrastruktur ini belakangan sering terjadi? Mungkin dari Pak Firdaus pertama kali, silakan. Terima kasih Lulu. Ya, pertama tentunya kemudian kita sangat sedih dan simpati kepada korban yang berjatuhan akibat kecelakaan konstruksi ini. Lalu kemudian pertanyaan timbul, kenapa kok belakangan ini, ya tadi pagi saya juga di WA oleh beberapa teman gitu, kenapa kok jadi marak begitu ya, sepertinya kok beruntun. Iya. Saya katakan itu bukan sebuah kebetulan, ya. Kenapa? Karena memang ya siapa sih yang ingin terjadi kecelakaan, ya tidak ada yang menghendaki. Tetapi kemudian kita harus mengakui bahwa di negara yang sedang membangun, ya globally, karena kebetulan saya juga mengajar K3L di kampus untuk konstruksi. Ya, kecelakaan di sektor konstruksi itu selalu lebih tinggi dibandingkan di manufaktur, dibandingkan dengan transportasi, dibandingkan dengan sektor lain. Jadi memang resiko tinggi ya? Ya, tinggi. Sehingga kemudian di luar negeri mereka tahu bahwa resiko tertinggi itu ada di sektor konstruksi ini, dan lalu kemudian kegagalan pada konstruksi tadi itu dampaknya sangat mengganggu sekali. Tidak hanya korban jiwa, tapi kemudian ya sekarang kita lihat kejadian di Soekarno-Hatta, setidaknya kemudian ya Skytrain nggak bisa lewat jalan, ya, sehingga kemudian itu mengganggu ya operasional, ada kerugian ya, juga dan sebagainya, seperti kecelakaan di jalan tol Cikampek tadi, sehingga kemudian mengganggu traffic sangat ini sekali gitu. Tentunya kemudian peristiwa ini adalah terjadi kenapa? Karena pasti ada yang kemudian memicu. Yang memicu apa tuh pemicunya? Iya, pemicunya adalah barangkali ya saya katakan bahwa kita harus akui ya bahwa karena kita masifly membangun infrastruktur, ya tentunya kemudian ada yang mengejar waktu, limit dan sebagainya gitu ya. Sehingga faktor yang seharusnya faktor yang krusial di mana kemudian pencegahan terjadinya eksiden ini ya cenderung kemudian ya terabaikan. Walaupun regulasinya sudah ada. Ya bagaimana kemudian ya tata kelola. Artinya SOP tidak dijalankan atau sebagian besar dari yang saya amati adalah SOP tadi tidak diterapkan dengan baik. Ya, kedua tentunya kemudian karena SOP-nya tidak berjalan dengan baik, disiplin juga kemudian melemah. Ya, lalu kemudian ya di hal faktor lain tentunya kemudian ya ada dibantu kemudian kejadian ini adalah faktor alam. Misalkan ya karena hujan tinggi, angin kencang angin kencang dan sebagainya ya. Tapi sebetulnya di luar negeri semua itu sudah diperhitungkan. Apa di sini berarti tidak diperhitungkan gitu, Pak? Harusnya diperhitungkan. Maksudnya. Ya, seharusnya diperhitungkan, tapi kembali lagi tadi. Ya disiplin baik pekerja maupun kemudian pengawas itu kan ya cenderung kemudian ya sama, saya berkali-kali mengatakan manajemen kita itu manajemen baik eksiden. Nanti kalau udah celaka baru kemudian kita diskusikan. Bukan antisipasi pencegahan sebelumnya itu kan gitu ya. Baik, ya planning. Semua direncanakan dengan baik. Kenapa? Karena setiap kejadian itu mereka kemudian menanggung liability. Ya di sini kan punishmentnya tidak ada. Kalau misalkan ada kontraktor kemudian melakukan kelalaian, timbul kecelakaan, lalu kemudian ya mereka kan seperti seakan-akan tidak ada punishment. Kalau di luar negeri itu di blacklist, bisa jadi kalau ada nyawa yang hilang, mereka itu ada waktu tertentu kemudian tidak boleh ikut tender. Ya, lalu sebagai kalau sanksi. Dalam kurun waktu tersebut mereka kemudian dibolehkan, lalu kemudian eksiden lagi dengan kelalaian, itu ya di beberapa negara kemudian tamat karir atau riwayat dari company tadi gitu. Dan penanggung jawabnya itu ya kena sanksi hukum. Dan tentunya kemudian kita menyadari di Kementerian PUPR, lalu kemudian kita membentuk ya komite keselamatan konstruksi. Tentunya ya ini juga bagian dari merespon ya intensitas yang sangat tinggi sekali dalam kita membangun. Tentunya kemudian setiap kita beraktivitas, resiko juga akan terekspos. Ya, resiko ini kemudian yang kita manage dengan baik. Ya karena Pak Ali kan sebagai staf menteri juga nih, artinya kan ya pengawasannya dan segala macamnya, kemudian dari pihak Kementerian PUPR sendiri bagaimana dengan kejadian yang beruntun ini, Pak? Oh ya, kita merespon dengan cepat ya. Tentunya kemudian dengan dibentuknya komite ya keselamatan konstruksi tadi itu tentunya kemudian karena bentuknya baru berapa minggu, tentunya mereka butuh waktu untuk bekerja. Ya. Di lain hal kita sebetulnya juga udah punya namanya aturan ya tata kelola, termasuk kemudian permen yang kita keluarkan bagaimana kemudian mengelola ya keselamatan kerja. Ya keselamatan kesehatan kerja tadi gitu. Tetapi pulang kembali ke disiplin baik ya si kontraktor maupun pihak pengawas yang juga longgar.
ini yang kemudian membuka ya peluang terjadinya kecelakaan tadi. Oke. Ya, apakah ada sanksi kepada entah itu kontraktornya gitu atau pengawasnya yang pasti? Ya, kenapa? Karena sudah dilakukan oleh ya, tentunya kementerian. Kemudian sekarang komite kan sedang bekerja. Ya, tentunya kemudian akan dievaluasi. Tentunya kemudian siapa yang faktor yang memicu terjadi kecelakaan ini, lalu kemudian siapa yang bertanggung jawab tentunya akan diminta baik secara hukum maupun kemudian juga secara administrasi gitu. Oke, baik. Mungkin bisa sebelum saya ke lainnya mungkin bisa diberikan informasi terupdate hasil temuan dari komite sejauh ini apa saja dari kecelakaan. Saya belum bisa menginikan karena itu biarkan mereka bekerja, nanti malah kemudian saya mendahului gitu. Karena saya sok tahu nanti kemudian salah. Biarkan mereka bekerja. Dan kita percaya mereka adalah orang-orang independen yang kemudian tidak akan membela satupun juga yang nanti keberpihakan, tidak. Mereka profesional, baik kemudian dari perguruan tinggi, kemudian juga dari praktisi ya, dan pakar-pakar, semua timnya sudah lengkap. Jadi sudah tidak lengkap. akan ada ya mungkin. Jadi saat ini sudah bergerak di lapangan untuk mencari tahu apa penyebabnya dan bagaimana kejadiannya. Sama juga kepolisian juga sudah bekerja kan. Kan kita tidak usah mengganggu kepolisian. Bagaimana kemudian? Ini bekerja sama dengan kepolisian atau menjadi tim independen? Kepolisian sendiri kan juga jalan karena sesuai dengan ininya gitu. Case accident ini tentunya kemudian ini ya polisi yang menginvestigasi. Tapi dari Komite Keselamatan Konstruksi tentunya kemudian bekerja dengan teliti, dengan cermat sekali, kemudian menganalisa ya dari awal sampai akhir sampai akhir kejadian. Rekomendasi apa yang akan diberikan kepada menteri nanti. Gitu. Oke, baik, nanti kita akan mendengarkan pendapat dari ketiga narasumber yang lain usai pariwara berikut. Tetap bersama kami di Saling Silang.